Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang ke-75 masih seputar di sini, mungkin muqaddimah dan hikmah yang awal. Perlu diketahui bahwasanya Abu Fudail ibni Ahmad ibni Muhammad ibnul Karim Abdul Karim, yakni At-Ta'ilah As-Sakandari. Jadi beliau adalah merupakan wali Allah, dan beliau pula adalah seorang penulis khususnya dalam bidang tauhid untuk mempermudah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau siapa sih? Ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, itu beliau ya sekilas saja lahir di mana? Tahu enggak? Lahirnya di mana beliau? As-Sakandari itu Bang As-Sakandari. Kalau bahasa keren sekarang Alexandria. Romawi. Ya, mono dekat mana? Mesir. Oh, Mesir. Ya. Jadi dia itu lahir di As-Sakandari atau Alexandria di Mesir. Lahir pada tahun 1260 ya, Masehi, dan beliau wafat kira-kira 1309 Masehi. Ya, wafatnya di Mesir juga. Ya, cuma di Kairo. Nah, perlu diketahui bahwasanya Al-Hikam ini merupakan kitab terbaik daripada kitab tauhid yang ada. Ya, memang yang lain juga baik, tapi ini yang terbaik. Makanya pantas yang namanya kitab ini dijadikan pedoman. Ya, dijadikan pedoman di dalam ilmu tauhid yang ada. Supaya apa? Supaya kita nanti mendapatkan manfaatnya, mendapatkan faidah-faidahnya. Timbul pertanyaan dalam diri kita, apa sih manfaatnya kok belajar Al-Hikam? Apa manfaatnya? Banyak, tapi dalam poin garis-garis besar saja. Yang pertama, kita itu akan terdidik. Dengan kata lain, kitab ini akan mendidik kita, ya, mendidik hati kita hingga nanti mencapai daripada mengenal makrifat kepada Allah. Nah, lewat kitab ini insya Allah kita bisa mengenal siapa yang menciptakan kita. Dan itu top. Kalau orang sudah mengenal, ya, sudah di sana makrifat dengan Allah, itu sangat luar biasa. Dan yang kedua, nanti akan apa sih kita belajar hikam ini? Ya, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa rasakan. Mungkin Pak Taufik, Kang Nur, ya, disabet daripada ujian-ujian yang ada, lapang dada. Nah, dengan belajar ini insya Allah akan terbuka dada kita, lapang dada kita. Yang lanang lapang, jelas waktu mangel. Lapang dada, sabar, itu bisa kita dapatkan dengan apa? Informasi yang ada di dalam kitab ini. Kemudian juga ya jelas yang namanya kitab Al-Hikam ini adalah kitab tasawuf. Itu nanti manfaatnya kita bisa mendapatkan manfaat berupa apa? Sofun, artinya bersih, suci hati kita. Kemudian tidak cukup seperti itu, hal yang utama juga pada seseorang manusia bisa bernilai tinggi di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
dia itu mempunyai budi pekerti, mempunyai budi pekerti yang luhur, sehingga apa? Di dalam menghadapi makhluk-makhluk Allah yang ada, mereka tepat, sikap spontannya itu pas. Ketika menghadapi wong sing model kayak kene, ya bisa. Sing pedagang pedegil BA bisa. Sing kalem, ya apa mati. Dengan kita belajar, insya Allah tadi ya, gampangnya mah kita akan bisa ngaji rasa, bisa merasakan, ya. Kadang-kadang kita mah nggak tahu ataupun nggak peduli ya dengan orang yang ada di samping kita. Di samping kita itu orang yang tidak punya HP, kandai HP, boy. Dia ngerti itu ya punten misalnya ya, ada kita hidup bersosial, dia punya anak, nah sebelahnya nggak punya anak, ya kemudian jangan kita ceritanya anak saja, kasihan yang nggak punya. Nah itu bisa ya kita terapkan kalau kita ngaji Al-Hikam ini ya. Jangan sampai ada ibarat kita hidup di dunia itu ya gemar cerita saja. Nasi itu enak, makan sate enak, burger, Kentucky, spaghetti, wah. Tapi apa berbagi tidak? Masih mending gaya gorengan tahu, gorengan oncom, nyah daripada cerita itu. Ya. Itu seperti itu ya. Hal yang mudahnya ketika kita belajar Al-Hikam ini. Dan yang namanya Abu Fudail Ibnu Athaillah As-Sakandari ini berguru ya, salah satunya yang terkenal adalah Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini nanti berguru lagi kepada siapa? Abu Hasan Asy-Syadzili. Dia pendiri daripada Thariqah Syadziliyah dan merupakan turunan daripada Nabi kita Muhammad SAW dari pihak cucunya Hasan. Makanya Abu Hasan Asy-Syadzili. Nah, berarti ketika kita itu mempelajari ilmu Al-Hikam ini akan mata rantainya nyambung, insya Allah. Secara tidak langsung semoga kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang menjadi murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam matanya tadi ditulis oleh Ibnu Athaillah. Syarahnya siapa? Nah, syarahnya di sini diterangkan adalah pensyarah yang menerangkannya itu adalah Muhammad bin Ibrahim Ar-Rindi. Ya. Muhammad bin Ibrahim Ar-Rindi yang menerangkan, yang menjelaskannya. Kalau beliau mungkin mengarang itu yang ininya saja, poin-poin ininya saja. Yang ada di dalam kurung di sini. Hanya kalimat, tapi yang jelasin itu bukan hanya satu orang, banyak, dan semuanya bagus-bagus ketika menjelaskan daripada kitab Hikam ini. Dan uniknya yang namanya kitab Hikam ini ya diterangkan dari awal sampai akhir nyambung, akhir ke depan nyambung, sungsang dari mungkin 1 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 100, 100 ke 200, 200 kembali lagi ke 2, nyambung betul. Luar biasanya kitab Al-Hikam itu seperti itu, yang sudah pernah membahas hikam secara benar-benar ya. Berarti kita diberi kesempatan untuk mengetahui isi di dalam kitab ini, sangat bersyukur sekali ya. Karena tadi di sini adalah merupakan kitab karangannya beliau yang monumental berupa ilmu tauhid.
Walaupun beliau itu mengarang kitab ini, kalau matanya itu mungkin enggak ada hitungan 10 lembar kalau di, tapi luar biasa ilmunya ya. Di dalamnya itu walaupun ini kitab sangat kecil, tapi apa? Ibarat maknanya, lafadznya, kepahamannya itu sangat luar biasa. Ya. Luas sekali. Dan bagi siapa yang menjelaskan kitab Al-Hikam ini, kayak selalu meremajakan kitab yang ada di dalam kitab ini. Artinya kayak baru saja kita mendengar, seolah-olah kita kayak baru saja mendengar. Itu luar biasa keutamaan daripada kitab ini. Kemudian juga ini bisa menjadi patokan kita sebagai orang-orang yang mencari thariqah, mencari metoda bagaimana kita nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pengembara rohani ya, ini bisa menjadi pegangan ya, rujukan. Nah, berarti kita itu bertasawuf ya, bermakrifat pada Allah, ada aja kitabnya, ada. Bukan asal jeplak, bukan asal kita sembarangan, ada. Di situ rujukannya. Dan memang ketika kita hidup di dunia ini kan ya, kalau kita itu pengen istilah kata diakui kebenarannya bukti. Di sini aku belajar makan, ada rujukannya di sini kitabnya. Buka saja dari halaman awal. Nah, di sini kita kembali lagi pensyarah mengatakan, menjelaskan bahwasanya Al-Hikam ini seperti laksana terbukanya lautan, sebagai cahaya ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian yang namanya kitab Hikam ini tidak sekonyong-konyong kita bisa mampu menjelaskan secara konkretnya. Saya pun di sini tidak akan bisa menjelaskan secara konkretnya, tidak bisa. Apa-apa yang tertanam, apa-apa yang tersimpan di dalam inti daripada intinya kitab Al-Hikam, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu ya, karena ya jelas ilmunya orang-orang yang seperti Ibnu Athaillah itu waliullah ya. Berarti apa? Kita tidak bisa membuka kata-kata mutiara. Makanya di situ hikam ya. Hikam itu artinya bijak. Kata-katanya indah. Kata-katanya itu luar biasa. Walaupun singkat tapi maknanya sangat dalam. Nah, itulah kitab Hikam ya. Nah, jadi karangan aulia Allah seperti Ibnu Athaillah ini tidak bisa terbuka kata-kata mutiaranya yang ada di dalamnya. Tidak bisa mungkin ya saya juga menjelaskan yang benar-benar nyata, kecuali apa? Belajar langsung, illahum, kecuali orang yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang mampu nanti akan membuka daripada isi materi-materi yang ada di dalam kitab Hikam ini. Maka sepantasnya kita semua ya memulai permulaan daripada pembahasan kitab Hikam ini ya, kita ikuti dengan apa? Dengan doa supaya gampang ilmunya, repek gampang ya, berkah manfaat. Kemudian dengan kata-kata yang hasan dengan baik. Nah, aku berikan ibarat dan isyarat yang jelas, kata beliau pensyarah Muhammad bin Ibrahim Ar-Rindi, agar apa? Agar kita ya yang belajarnya itu bisa memahami isi-isi yang ada di dalam kitab tersebut. Kemudian di dalam kitab ini juga di dalam mukadimah itu dikasih bocoran bahwasanya ini kitab penjelasannya mungkin ada pengulangan ya.
dalam pemaparannya begitu juga, tapi itu demi penjelasan yang segamblang-gamblangnya. Makanya semoga kita semua yang hadir di sini diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala hingga karangan yang monumental ini bisa sangat berguna untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang lagi mencari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang menjadi pengembara mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyatakan harapan kita bisa wujud atas izinnya. Kita artinya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya diawali sebelum kita memasuki daripada pembahasan awal, hikmah yang pertama, kita sama-sama bertawasul dulu kepada baginda kita. Allahumma inna natawassalu ilaika bihubbihim. Semoga dengan kita, istilah kata memakai nama Nabi Muhammad SAW, bijahi Nabi Muhammad SAW, apa yang kita lakukan pada malam hari ini dimudahkan, khususnya mendapatkan ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang pertama dari kitab ini, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Min alamatin atau min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'. Apa itu artinya? Jadi hikmah yang pertama itu ditunjukkan kepada orang-orang yang roja. Pernah dengar kata roja? Roja apa? Roja TV mah ya kono gulang wong habi. Roja. Iya, roja itu gampangnya seperti ini. Kalau kita berharap uang, kemudian kita bekerja, berarti harapan kita itu kemungkinan wujud tidak? Wujud. Nah itu loh roja. Roja itu harapan yang bakal terjadi, istilah harapannya bakal wujud. Nah, berarti di sini kitab Al-Hikam yang pertama itu diperuntukkan bukan untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang bertobat, bukan, tapi yang disentil pertama kali adalah orang-orang yang di sana itu selalu berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang itu mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana salah dalam pengamalannya. Contohnya mungkin kita semua di sini sebagai pelakunya. Iya, apakah betul? Iya, yuk kita cek saja. Jadi kalau orang yang benar-benar mengharapnya hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ia tidak memandang kepada yang lainnya, ya. Makanya alamat orang arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berpegang teguhnya kepada Allah, kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak berpegang sesuatu kepada selain Allah. Nah, sedangkan kita amal jadikan pegangan kita, ya. Ilmu jadi pegangan kita, tingkah laku jadi pegangan kita, sehingga apa? Ujung-ujungnya kecewa. Nah makanya kita disentil, jangan seperti itu. Bahkan kita mungkin ya maaf ketika kita itu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita seolah-olah kayak nodong Allah, tapi enggak disengaja, padahal itu salah. Contohnya apa?
Ya gampangnya kalau seandainya kita dijadikan senjata amal-amal kita supaya kita itu mendapatkan sesuatu, berarti kayak orang nodong. Wah, ya Allah, jangan gini. Ya makanya di sini kita diingatkan saja, disentil supaya apa? Kalau kita memang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan berpegang teguh kepada ilmu, kepada amal, kepada ahwal kita. Fokus saja kepada Allah, Allah dan Allah itu. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita itu adalah orang-orang yang arif billah, maka dia itu akan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan sangat erat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menyaksikan Allah dan Allah. Ia melihat Allah bukan di mana-mana, dalam dirinya sendiri ada Allah. Wah, jika sesat. Gusti Allah aja anak manusia. Ya makanya ngaji ini ya supaya apa? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa terasa erat, dekat, bahkan kita bisa menyaksikan siapa yang telah mewujudkan kita. Ya. Nah, itu orang arif, orang yang kenal. Tapi jika ya, kita itu melakukan tindakan-tindakan yang salah, ataupun kita mungkin tergelincir di dalam kubangan dosa yang ada, maka orang arif tadi, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dia merasa apa? Ingat, kemudian takut, setakut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung dia sesegera mungkin bangkit untuk apa? Meraih daripada sesuatu sebagai penutupnya. Ya, segampangannya mah ketika kita itu ketinggalan ya dengan amal-amal baik, ya, dia akan mengganti amal baik yang lain sebagai penggantinya. Apalagi ketika dia melakukan dosa atau kesalahan, dia akan sesegera mungkin ya untuk melakukan sesuatu supaya Allah Subhanahu wa taala tidak berpaling darinya. Karena ingat, mereka orang-orang arif billah itu tidak melihat sesuatu apapun dari dirinya, benda itu daya ataupun kekuatan yang ada, dia tidak akan melihat semua itu. Karena apa? Hati mereka itu adalah terus ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati pun menjadi tenang, menjadi damai. Karena apa? Di sanubarinya tadi, di hatinya hati bersemayam cahaya ilahi, sampai dia nanti di dalam hidupnya itu dia tidak bisa bedakan mana siksa, mana pahala. Semua akan terasa sama. Nah, ketika kamu masih merasakan jerit, berarti kita masih belum sampai situ. Ketika sakit masih jerit, berarti masih belum bisa. Tapi ketika kita itu lagi sakit, kita tetap tertawa, kita tetap senang, berarti engkau itu sudah mencapai pada level mengenal Allah. Ya kan manggil orangnya bakal lara ya relitih baik sih. Nah, bakal senang malah lalai. Nah, makanya orang-orang yang seperti itu hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu membangun ketaatan atas dasar apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Allah itu dijadikan ia sebagai walinya. Allah Subhanahu wa taala dijadikan ya,
sebagai kekasihnya, orang yang terdekat, ya, kalau bahasa. Kenapa kita bisa seperti itu dan kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala juga kekasihnya Allah? Karena kedekatannya kita melalui media ketaatan. Ketaatan itu melalui kita lakukan perintah-perintah Allah itu, kita bisa menjadi orang-orang yang nantinya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semua ketika ibadah salat zuhur, salat asar, salat maghrib sampai isya, bukan di sana yang melaksanakan ibadah dan ketaatannya itu bukan memandang pahala, bukan. Kalau kita pahala, kalau dalam malam bekerja lihatnya duit, bayaran, ya nggak apa-apa sih, masih ikhlas ya, kemarin juga udah dibahas. Cuma kalau kita pengen top, jangan kemudian kita memandang pahala atas amal-amal yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, yuk kita sama-sama belajar menjadi orang-orang yang bisa mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengenal belahan jiwa kita. Supaya apa? Supaya di dalam keadaan hidup apapun itu kita akan rasakan sama. Ya, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan pada mukaddimah ini, dan dilanjutkan tadi apa? Hikmah yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Yuk kita sama-sama zikrullah sebagai apa? Metode, ya, cara kita supaya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.